Hai, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aditya dari Perbankan Syariah IAIN Surakarta. Jadi di sini tuh saya akan membahas mengenai zakat sebagai komponen fiskal. Nah, sebelum saya membahas mengenai zakat sebagai komponen fiskal, mungkin di sini saya akan mengingatkan kepada teman-teman apa itu kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal sendiri yaitu merupakan kegiatan pemerintah dalam pengelolaan pemasukan yang berupa pajak dan pengeluaran yang berupa APBN dalam suatu negara, di mana yang ditujukan untuk pencapaian atau perealisasian target-target yang telah ditetapkan. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal sendiri yaitu 1. Menjaga stabilitas perekonomian, yaitu dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, memajukan perekonomian. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu berupa pencapaian alokasi sumber daya secara efisien. Nah, di mana dengan kebijakan fiskal ini sendiri, pemerintah itu dapat mempengaruhi 1. Tingkat pendapatan nasional, 2. Tingkat investasi, 3. Distribusi penghasilan, dan yang keempat yaitu kesempatan kerja. Nah, selain kebijakan fiskal sendiri, di sini saya juga akan membahas mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Jadi, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu di mana salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah. Nah, tujuan syariah seperti apa sih yang dimaksud? Nah, tujuan syariah di sini yang dimaksud yaitu berupa menjaga keimanan, menjaga kekayaan, dan kepemilikan. Apa sih tujuannya? Tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu meningkatkan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara berimbang. Jadi apa sih yang dimaksud dengan nilai material dan nilai spiritual? Nah, nilai material yaitu merupakan nilai yang berguna untuk jasmani manusia, yaitu contohnya makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan sandang, pangan, dan papan. Nah, sedangkan nilai spiritual sendiri nih, nilai spiritual yaitu nilai yang berguna untuk rohani manusia. Nah, nilai spiritual ini dibagi menjadi 4, yaitu ada nilai religi atau agama, yang kedua nilai estetika yaitu keindahan atau seni, yang ketiga yaitu nilai etika atau moral, yang keempat atau yang terakhir yaitu nilai logika atau kebenaran. Nah, sebenarnya permasalahan apa sih yang terdapat pada masyarakat? Jadi, permasalahan ekonomi yang terdapat pada masyarakat yaitu mengenai bagaimana pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk pendistribusiannya kita lihat dalam Islam sendiri yaitu pendistribusiannya dengan adanya kewajiban pembayaran atau penyerahan zakat untuk orang-orang yang dimana telah dianggap memenuhi nisab atau yang telah memenuhi ketentuan untuk membayar zakat. Zakat sendiri yaitu suatu kewajiban yang bersifat material yang diwajibkan kepada pemilik harta yang dimana dianggap telah memenuhi atau mencapai nisab dan haul. Nah,
Menurut Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 sendiri tentang pengelolaan zakat, yaitu harta yang diwajibkan diserahkan oleh orang muslim atau badan yang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang-orang yang dianggap berhak untuk menerimanya. Yang mana pembayaran zakat sendiri dapat diartikan sebagai membersihkan harta atau dirinya dari dosa yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya. Nah, dalam teknisnya sendiri, zakat adalah sebagai alat yang digunakan untuk pendistribusian kekayaan dari orang kaya, yang mana dianggap sebagai sanksi yang diberikan atas penguasaan harta kepemilikannya tersebut. Nah, harta tersebut lalu yang mana dijatuhkan untuk orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan lainnya. Tujuan dari pencapainya kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam tersendiri yaitu salah satunya Islam menghendaki tingkat pemerataan ekonomi yang mana melalui prinsip bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di lingkungan orang-orang yang kaya saja, tetapi harus merata, di mana secara tidak langsung di prinsip ini itu menegaskan bahwa setiap orang, setiap umat atau setiap manusia itu berhak memiliki akses yang sama dalam kepemilikan harta. Nah, dalam pengertian modern sendiri, zakat itu dikatakan sebagai pajak yang mana dikumpulkan dari orang-orang kaya muslim lalu diberikan atau diperuntukkan untuk orang-orang atau masyarakat muslim lainnya yang dimana dianggap lebih membutuhkan. Nah, mengenai potensi zakat sendiri, jadi potensi zakat di Indonesia sendiri sangatlah besar karena dapat kita lihat mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam, yang mana potensi pendapatan zakat mencapai 100 triliun per tahunnya, di mana jumlah potensi zakat tersebut dapat dianggap sebagai 2 kali lipat lebih besar dari alokatif Kementerian Pekerjaan Umum yang memperoleh alokasi anggaran tertinggi dalam RAPBN 2011. Nah, dimana jika seluruh potensi zakat ini dapat terkumpul secara maksimal, Indonesia tidak mungkin tergantung lagi terhadap pinjaman luar negeri, yang mana pinjaman luar negeri tersebut berbasis bunga untuk menutup defisit anggaran belanjanya. Nah, jika ini bisa berjalan secara maksimal, mungkin Indonesia akan dapat menjaga stabilitas ekonomi, karena krisis ekonomi yang selama ini terjadi mungkin itu selalu disebabkan atau berpangkal dari penerapan sistem bunga, yang mana setiap transaksi keuangan suatu negara itu selalu terdapat sistem bunga tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai zakat sebagai komponen fiskal. Mohon maaf bila materi kurang lengkap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.